Perkenalkan, nama saya Indri Diasar Gunawan. Saya mahasiswa dari Stikes Jenderal Ahmad Yani Cimahi. Kali ini saya akan melakukan role play Posyandu 5 Meja. Video ini dibuat untuk ujian praktik keperawatan komunitas 1. Waalaikumsalam Ibu, silahkan duduk. Ibu, apakah sebelumnya sudah pernah ke Posyandu? Oh sudah ya Bu, kalau gitu boleh saya lihat KMS-nya? Atas nama Gabriel Putra ya Bu ya. Tanggal lahirnya 17 Maret 2019, berarti umurnya sekarang sudah 8 bulan ya. Sekarang Ibu lanjutkan ke meja 2 ya untuk dilakukan penimbangan. Lalu berikan KMS-nya ke petugas. Ini Bu. Iya Ibu, boleh saya lihat KMS-nya? Atas nama Gabriel Putra ya Bu. Sekarang saya akan melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan ya Bu ya. Boleh pinjam dulu alatnya ya Bu. Berat badannya 10 kilo dan tinggi badannya 80 cm ya Bu. Ibu, sekarang Ibu lanjutkan ke meja 3 ya untuk dilakukan pengisian KMS oleh petugas. Ini Bu. Silakan duduk Bu, boleh saya lihat dulu KMS-nya? Gabriel ya. Berat badannya bulan ini 10 kilo ya Bu ya. Ibu bulan kemarin berat badannya 10,8. Nah, bulan sekarang 10 berarti menurun ya Bu. Apakah anaknya ada keluhan Bu? Oh, diare ya Bu. Dari kapan Bu diarenya? 2 hari yang lalu. Oh, makanya gimana Bu anaknya selama diare sama sebelum? Oh, kalau sebelum diare segala dimakan gitu ya. Ya, Ibu harusnya Ibu harus dijaga makanannya anaknya. Jadi tidak semua diberikan, harus sesuai porsi umurnya. Kalau gitu Ibu sekarang lanjut ke meja 4 ya untuk dilakukan penyuluhan. Ya Ibu, silahkan duduk. Boleh saya lihat KMS-nya? Berat badannya menurun ya Bu ya, disebabkan diare. Sudah berapa lama Bu diarenya? Oh, 2 hari yang lalu. Ibu, kalau gitu saya mau tanya sama Ibu ya, apakah Ibu tahu apa diare itu? Ya Ibu, betul, diare merupakan suatu penyakit. Silakan duduk Bu, boleh saya lihat KMS-nya? Berat badannya menurun ya Bu. Di sini karena diare. Udah berapa lama Ibu diarenya? Oh, 2 hari. Coba Ibu tahu tidak apa sih diare itu? Ya Ibu, benar. Diare merupakan penyakit yang menyerang pencernaan dengan frekuensi BAB yang meningkat dan bentuk feses yang berubah
keracunan makanan, bisa juga terjadi karena anak alergi terhadap suatu makanan itu ya Bu. Nah, gejalanya itu akan timbul dengan salah satunya kehausan ya, karena misalkan anak sudah keseringan BAB, bisa juga ada yang disertai dengan muntah. Jadi kehausan itu bisa menyebabkan dehidrasi ringan ya Bu ya. Nah, terus bisa juga kayak gini, anak tuh rewel banget, nangis tapi air matanya nggak ada. Nah, karena itu udah masuk ke dehidrasi ringan sebetulnya ya Bu ya. Nah, gimana sih pertolongan pertama untuk diare ini? Yang pertama, ketika ibu di rumah ya, berikan minum sebanyak 10 ml per kilogram berat badan. Nah, di sini kan anak ibu berat badannya 10 kg. Jadi ibu bisa kayak gini, 10 ml dikali 10 kg berat badan jumlahin, berarti hasilnya 100 ml. Jadi ibu berikan minum kepada anak sebanyak 100 ml ya Bu. Nah, MPASI yang diberikan saat anak diare, yang pertama itu nasi putih atau bubur, ada daging ayam, telur, buah-buahan seperti pisang, semangka, dan melon. Lalu bisa juga diberikan sayuran seperti wortel dan kentang. Bisa juga ibu berikan sereal. Nah, diberikannya ini dalam porsi sedikit tapi sering. Terus ibu harus pastiin juga kalau sayuran atau daging sudah dimasak dengan matang. Nah, jangan lupa juga buah-buahan sudah sudah dicuci dengan bersih ya Bu. Nah, ibu harus hindari pula menyajikan makanan yang mudah menyebabkan kembung seperti brokoli, paprika, kacang polong, buncis, jagung, dan sayuran hijau. Itu akan memperburuk diare pada bayi. Nah, ibu juga harus memikirkan hal-hal yang perlu diperhatikan selama anak diare. Yang pertama itu ibu harus menjaga kebersihan dengan cara ibu harus sering mengganti popok bayi sehingga untuk mencegah ruam pada kulit bayi. Pencegahan diare, yang pertama itu ibu harus mencuci tangan sebelum dan sesudah makan ya Bu ya. Terus ibu harus menjaga kebersihan makanan dan minuman dari serangga, sehingga tidak ada serangga yang menempel gitu di makanan, karena kan serangga biasanya suka di tempat kotor. Nah, terus nempel nih di makanan, jadi makanan itu nggak higienis, nggak bersih. Nah, itu akan menyebabkan diare pada anak. Terus ibu juga harus menjaga kebersihan anak ya, karena kan ya umur 8 bulan lah, lagi suka-sukanya main, apapun dipegang, terus udah gitu langsung dimasukin ke mulut. Nah, ibu harus diperhatikan terus kebersihan anaknya, dipantau. Terus anaknya juga tangannya abis megang apa langsung dibersihkan, jadi biar nggak terjadi diare gitu ya Bu. Kalau gitu ya. Nah, ibu di KMS juga sebenarnya ada nih yang harus dilakukan bila anak diare untuk bayi 0-6 bulan, untuk bayi dan anak di atas 6 bulan. Jadi ibu bisa baca saja nanti ya, dan ibu juga nanti bisa dibaca di sini apa saja sih yang harus ibu lakukan jika anak diare, apa saja yang ibu harus berikan untuk kesembuhannya. Nanti ibu bisa baca di rumah dan dipelajari ya Bu. Nah, sekarang ibu sudah mengetahui apa itu diare, apa penyebabnya, apa saja gejalanya, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan selama anak diare. Ibu sudah mengetahui itu semua ya Bu. Nah, sekarang ibu bisa lanjut ke meja 5 untuk dilakukan pemberian pengobatan ya Bu ya. Ini. Silakan duduk Bu, boleh saya lihat KMS-nya? Diare ya Bu. Sudah berapa lama Bu anaknya diare? Oh, 2 hari ya. Kalau gitu saya akan memberikan oralit ya Bu. Ini untuk membantu pemulihan
berikan yang rasa jeruk ya, biar anaknya tidak mual. Berikan cairan gula dicampur dengan garam. Nah, gulanya itu 1 sendok teh dan garamnya 1/4 sendok teh ya Bu. Larutkan kembali. Nah, diberikannya jangan dilangsungin gitu, jadi sedikit-sedikit biar anaknya tidak mual dan tidak muntah ya Bu. Nah, kalau gitu ini Bu bisa nanti berikan ke anaknya sedikit-sedikit ya. Ini Bu KMS-nya. Kalau gitu cepat sembuh ya.